Halo, assalamualaikum. Alhamdulillah ketemu lagi di channel Mama Bel. Nah, di video kali ini aku mau masak. Ini tuh aku ceritanya mau masak sop ikan nila. Jadi aku tuh baru pertama kali bikin sop ikan ya. Karena waktu minggu-minggu kemarin aku sempat makan sop ikan nila di rumah mamaku, terus aku pengen coba gitu. Akhirnya aku belilah ikan nila ya. Ini aku pakai ikan nila merah. Ini tuh bumbunya banyak banget menurut aku yang dicemplung-cemplungin gitu. Kalau bumbu dasarnya sih cuma bawang merah, bawang putih sama bombay, cabai gelundung kayak gitu, cabai rawit gelundung ya yang merah tuh. Terus pakai jahe, daun jeruk, tomat merah, tomat hijau, serai gitu. Jadi daun bawang juga, daun seledri sama daun kemangi. Kalau daun kemangi itu opsional, boleh pakai boleh enggak. Jadi sesuai selera aja. Kalau aku pakai daun kemangi supaya wangi dan tambah sedap aja gitu. Tapi daun kemanginya aku pakeinnya pas akhir-akhir aja ya, pas mau dimakan itu kan pasti diangetin lagi. Nah itu baru aku cemplungin. Ini aku pakai bumbu iris aja, jadi bawang merah, bawang putih sama bawang bombaynya tuh aku iris-iris. Untuk cabenya aku gelundungin aja karena supaya nggak pedes, biar Abel juga bisa makan gitu ya. Dan aku juga jadi nikmat gitu makannya bisa pakai cabai juga gitu kan. Biarpun pedes banget karena cabai gelundung tuh biasanya kalau digigit gitu kan dalam keadaan utuh tuh lumayan menggigit gitu ya pedesnya, asik menggigit. Nah ini aku tumis dulu bawang merah sama bawang putihnya sampai wangi, sampai warnanya kekuningan. Terus disusul bawang bombay ya. Ini jahe sama serainya digeprek-geprek aja. Ini aku jahenya agak banyakan supaya meminimalisir bau amisnya. Ini aku tuh pakai ikan nilanya itu 5 ekor ya mam. Jadi dipotong 2 gitu. Emang kelihatan banyak banget sih, tapi emang suami aku tuh makannya sekali makan tuh 1 ekor gitu. Soalnya kalau setengah katanya nggak cukup gitu kan. Nah setelah semua bawangnya wangi, aku masukin jahe geprek sama serainya digeprek juga. Terus aku masukin air ya. Nah ini aku bumbuinnya duluan sebelum ikannya masuk, karena kalau misalnya ikannya masuk terus baru dibumbuin itu kan harus diaduk-aduk supaya merata. Itu aku takut hancur ikannya gitu. Jadi aku kasih garam sama penyedap duluan aja gitu. Pas udah rasanya udah pas, baru deh dimasukin ikannya gitu. Jadi nggak perlu terlalu diaduk-aduk gitu ya. Nah ini tuh ikannya udah mateng, baru deh aku masukin tomat merah, tomat hijau, cabai gelundungnya sama daun seledrinya. Nah ini udah mateng, dagingnya tuh cakep banget ya warnanya, ini udah mateng, udah sedap banget. Terus aku masukin daun bawang. Nah untuk daun kemanginya aku belakangan aja, jadi nanti kan pas mau makan tuh pasti diangetin lagi ya. Nah pas diangetin itu baru aku masukin daun kemanginya. Ini aku icip-icip lagi. Alhamdulillah ini rasanya enak banget, seger, pokoknya pas lah. Nah ini sopnya sudah selesai, aku mau lanjut bikin bakwan jagung. Tadinya aku mau goreng tempe tepung gitu, cuma ternyata pas aku tungguin tukang sayurnya nggak ada yang lewat. Jadinya ya udahlah, pakai stok yang di kulkas aja. Kebetulan ada jagung, ya udah daripada nanti kelamaan kan jagungnya di dalam kulkas, jadi aku pakai aja. Aku bikin bakwan jagung. Ini aku bikin bakwan jagungnya lagi nggak pakai udang ya mam, karena biasanya aku tuh kalau bikin bakwan jagung atau bakwan sayur aku sering pakai udang karena tambah enak aja gitu. Cuman karena udangnya udah aku pisahin untuk empasi abi, jadinya ya udahlah nggak usah pakai dulu ya. Jadi aku cuma pakai telur aja. Ini juga udah enak banget kok. Terus juga ini jagungnya aku ulek-ulek, tapi nggak sampai hancur banget ya, setengah hancur gitulah. Nah ini udah beres masaknya, aku mau lanjut sore harinya ini sekitar jam 3 ya. Ini tuh baru bangun tidur abinya. Aku juga tadi tidur sebentar, 15 menit lumayan ya ngilangin pusing. Terus aku lanjut mau nyuci baju. Tumben banget kali ini aku nyuci bajunya sore, biasanya siang-siang ya. Tapi emang lagi sempetnya sore aja sih. Soalnya aku nyucinya tuh sekarang sesempetnya aja ya mam. Kalau emang sempetnya pagi, kalau siang-siang, kalau sore ya sore gitu. Jadi gak terlalu yang harus siang gitu biar cepet kering, enggak. Kalau misalnya sore kayak gini terus belum kering ya nanti jemurannya aku masukin ke ruang tamu gitu. Nah ini aku mau lanjut bikin air hangat untuk Abi. Abi tuh mandinya masih kayak airnya itu air adem ya, jadi nggak terlalu dingin gitu, masih aku pelan-pelan. Karena kemarin tuh aku mandiin pakai air yang langsung air keran tuh air dingin banget, itu dia ngamuk.
Jadi pelan-pelan airnya tuh aku ini dulu deh, aku ademin dulu gitu ya. Jadi dicampur pakai air hangat tuh sedikit aja gitu. Jadi biar nggak terlalu nusuk gitu dinginnya, karena kan biasanya kalau air keran tuh dingin banget ya. Cuman nih Abi tuh kalau berenang itu kan airnya lebih dingin lagi kan dibanding air di rumah. Itu dia nggak kenapa-napa, malah dia happy banget gitu kalau berenang. Jadi nggak tahu kenapa, mungkin karena suasananya ya, kalau di kolam renang tuh kan rame, udah gitu ada kakaknya kan bareng-bareng, jadi dia ngerasa mungkin happy atau gimana gitu. Pokoknya dia kalau diajak berenang tuh seneng aja gitu, padahal tuh airnya tuh super banget dingin gitu kan. Tapi kalau di rumah pakai bak gitu, kalau airnya dari keran langsung itu kalau dingin banget itu dia ngamuk. Cuma kalau di kolam renang gitu enggak, dia malah happy banget gitu ketemu air dingin. Nah ini aku nyambi beresin cucian apa nih, sink cucian piring ya. Ini lumayan banyak juga, abis tadi masak langsung aku taruhin aja supaya nggak mumet, supaya nggak numpuk juga. Sebenarnya aku tuh kepengen banget ya ganti sink cucian piring yang ukurannya itu lebih besar, lebih dalam gitu kan. Jadi kalau misalnya banyak cucian kotor tuh bisa nampungnya tuh bisa lebih banyak gitu kan. Soalnya ini kan sink cucian aku kan kecil banget ya. Jadi kalau misalnya piring kotornya tuh lagi banyak banget, itu tuh sampai melebar ke pinggir-pinggir gitu kan. Jadi kelihatannya tuh kayak berantakan banget. Mumet banget ya pokoknya. Kalau misalnya sink cuciannya gede kan ya nggak sampai melebar ke pinggir-pinggir gitu kan, ya taruh aja gitu di sinknya gitu kan, karena kan sinknya besar. Tapi ini karena kecil banget, jadinya ya mau nggak mau kalau lagi banyak tuh suka kayak sampai ke samping-samping gitu. Cuman gitu deh, kepengen ganti, cuman aku males juga. Soalnya kan kalau ganti sink cucian gini kan harus dibobok lagi ya, harus dirombak gitu pokoknya. Jadi itu sih yang bikin males, males banget kalau misalnya harus ntar merembet kemana-mana lah, inilah itulah, itu males banget deh. Tapi rasanya tuh kepengen banget gitu ganti sink cucian gitu ya. Kalau misalnya lebih besar itu kan lebih enak gitu ya mam nyuci piringnya. Tapi udahlah ya, nanti aja dulu deh. Nah ini aku mau lanjut mandiin Abi. Ini udah selesai mandi deh. Ini udah aku mandiin pakai air adem yang lebih kedingin. Dia agak-agak gimana sih tadi tuh ya, agak nggak nyaman. Tapi nggak apa-apa lah, pelan-pelan, masa ya mau air hangat terus gitu kan. Pelan-pelan aja dicampur gitu. Jadi aku bilangnya air adem gitu. Gak tau kenapa nih kalau di rumah tuh pakai bak, padahal kalau misalnya air dingin dari keran langsung tuh dia ngamuk gitu, pengennya tuh udahan gitu mandinya. Tapi kalau di kolam renang tuh dia happy banget. Di sini tuh kakaknya tuh masih tidur ya, jadi tuh Abel tuh masih tidur sore. Ini mau aku bangunin Abel pelan-pelan supaya dianya nggak marah-marah. Karena kalau misalnya nggak aku bangunin dia bablas, bisa sampai maghrib atau sampai jam 5-an gitu kan, nanti belum sempat mandi gitu. Soalnya aku nggak mau jangan sampai gitu kan, sampai kayak mandi sore, kecuali kalau misalnya habis pergi gitu ya. Jadi kalau misalnya di rumah kayak gini sih aku usahain mandiin anak-anak tuh sore hari gitu ya mam, batasnya sampai jam 5 gitu maksimal. Nah, ini udah jam 4 kurang, makanya mumpung masih jam 4-an ini aku bangunin pelan-pelan supaya nanti bisa langsung mandi gitu. Sekarang tuh kalau pakein Abi baju tuh super susah banget ya, karena udah kesana kemari. Susah banget buat pakein bajunya tuh, sampai ngejar-ngejar, masya Allah. Cuman suka ketawa sendiri gitu, lucu soalnya lari-larian kayak gini. Aduh. Ini barusan ada suara Abi, soalnya Abinya baru bangun tidur. Jadi tadi aku kan di ruang TV, Abinya di kamar. Tapi aku kayak mondar-mandir ke kamar gitu. Nah ini akhirnya udah beres juga. Di sini Abel tuh baru bangun ya, tapi nggak langsung aku mandiin karena dia biasa kalau bangun tidur tuh suka ngambek-ngambek gitu. Makanya selagi nunggu ngambeknya reda, aku mau packing dulu. Ini aku mau beresin baju-baju ke dalam tas. Padahal tuh perginya cuma sebentar aja, sehari semalam. Terus juga jaraknya deket gitu ya, nggak jauh-jauh banget. Tapi aku lebih memilih untuk pakai koper karena supaya muatannya banyak aja sih. Jadi nggak perlu banyak tas tenteng yang dibawa-bawa gitu kan ya. Jadi satu koper atau
2 tas 3 tas tuh udah cukup gitu, soalnya ini kopernya lumayan besar gitu. Jadi baju aku, baju suami, baju baju Abi tuh semuanya masuk gitu. Paling bawa tas geblok ini untuk di jalan takutnya Abi atau gimana, jadi nggak perlu buka-buka koper gitu kan. Jadi aku bawa tas yang kuning ini yang geblok untuk ditaruh di tengah, maksudnya di tempat duduk deket aku gitu, naruh cemilan, naruh minuman gitu yang sekiranya di jalan tuh bakalan dibuka tutup gitu kan. Kalau di koper kan susah kalau di bagasi. Ini aku packingnya super cepat, super kilat karena emang bajunya tuh udah aku sortir, udah aku pisah-pisahin. Jadi tinggal ditaruh-taruhin aja ke dalam koper gitu ya, nggak pakai lama. Tadinya aku tuh nggak mau terlalu banyak bawa baju, cuman gimana ya, namanya punya anak kecil gitu kan, harus dilebihin bawa bajunya kan. Jadi ya ujung-ujungnya banyak. Makanya aku lebih memilih untuk memakai koper supaya masuknya tuh banyak baju gitu. Di sini tuh Abel tuh belum mandi karena aku nyelesain ini dulu deh packingnya, lagi juga masih jam 4 lah. Ntar dulu ya, aku mau selesain bajunya dulu biar tenang. Soalnya aku tuh takut banget ada yang kelupaan ya. Apalagi Abi tuh kan udah yang pasti ya udah makan, jadi bawaan aku tuh tambah banyak gitu. Takut aja ada yang ketinggalan gitu kan. Soalnya Abi tuh kalau makanan instan gitu, makanan kayak fortifikasi tuh dia tuh kayak masih gak suka gitu dibandingkan bikinan mamanya sendiri, mendingan bikin sendiri gitu. Soalnya aku pernah kan kasih bubur fortifikasi gitu, dia tuh kayak makannya tuh kayak gak nikmat aja gitu. Jadinya daripada nanti liburannya jadi kepikiran kan dia kagak mau makan, nggak tenang nih kan kalau misalnya anak kagak mau makan tuh jadi nggak mood gitu. Jadinya ya udahlah aku masak sendiri, jadi bawa panci, bawa kukusan gitu, steamer gitu, aku bawa lebih tenang kayak gitu kan mam ya. Soalnya kalau aku pribadi tuh mendingan dibawa tapi nggak dipakai ya mam, daripada nanti di sananya ternyata mau make tapi barangnya nggak ada gitu kan, tuh lebih pusing lagi. Mendingan nggak apa-apa deh penuhin mobil gitu kan, banyak barang bawaan daripada nanti pusing di sananya gitu. Nah ini udah beres untuk baju-bajunya. Nah kalau yang di tas hitam ini tuh kayak khusus anduk-anduk gitu, baju handuk untuk berenang. Terus kayak obat-obatan Abel juga aku taruh di tas hitam itu ya. Terus selimut-selimut kayak gini juga aku bawa. Selimut ini tuh blanket on the go aku bawa, itu harus. Karena nanti kalau misalnya panas gitu, Abi tuh suka nggak mau pakai topi. Jadinya aku balut aja tuh pakai selimut on the go. Soalnya kan dia ada hoodie-nya gitu ya. Jadi aku pakein kayak gitu. Soalnya kalau pakai topi tuh pasti ditarik-tarik. Nah ini aku baru selesai ngukus makanannya Abi, tapi masih panas banget. Nah selagi nungguin makanannya Abi adem, aku mau mandiin Abel dulu. Nanti nyuapin Abinya selesai Abel mandi ya. Oke, sekian dulu video aku kali ini. Terima kasih yang sudah menonton sampai habis. Semoga terhibur. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum.